Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Unusida TV, para sahabat mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, juga para subscriber di channel Unusida TV. Salam jumpa kembali. Senantiasa kami panjatkan doa untuk Anda semua, semoga berkah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Alhamdulillah, bersyukur pada hari ini 20 Juni 2020 bertemu kembali dengan saya di segmen obrolan pojok kampus. Dalam kesempatan ini saya tentu sangat bersuka cita karena saya mengundang narasumber yang istimewa bagi saya, Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Dr. Fatkul Anam, MSI. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Anam dalam mengelola, menjalankan tugas-tugas memimpin universitas, dan tentu ini hal yang luar biasa. Sebentar lagi kini Universitas Nahdlatul Ulama ini akan memasuki usia yang ke-9 tahun, 9 tahun ya. Di Harla atau pada umumnya kita sebut Dies Natalis. Kalau di Unusida sendiri menyebutnya Harla atau Dies Natalis? Hari lahir. Hari lahir Harla. Oke. Untuk Harla ke-9, ya semoga Unusida makin maju. Amin, amin. Harla Unusida itu jatuh pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 4 Juli. 4 Juli. Ya. Dan selalu kita peringati setiap tanggal 4 Juli itu. 4 Juli itu. Berdasarkan pengambilan data tanggal peringatan itu didasarkan apa, Pak? Dari SK keluarnya izin operasional Universitas NU Sidoarjo itu tanggal 4 Juli 2014. 2014. Ya. Izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang tertanggalnya 4 Juli 2014. Dan sehingga tahun ini genap yang ke-9 tahun. Ya. Untuk tahun ini, Pak Anam, tentu kegiatan Harla semacam ini ada tema yang diusung. Untuk tahun ini apa yang diusung tema? Tema kita tahun ini adalah sinergi kuat, Unusida hebat. Sinergi kuat, Unusida hebat. Unusida hebat. Ada dua suku kata, anak kalimat ya. Sinergitas kuat, Unusida hebat. Ini dua anak kalimat. Ya. Kalau secara sederhana bisa kita maknai Unusida itu akan hebat kalau jika sinergita. Apa makna tema ini, Pak? Ya, sinergi kuat itu dilandasi oleh beberapa hal dan kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita mencoba untuk membangun antara elemen yang ada di Unusida itu, kita ciptakan bahwa Unusida itu adalah satu tubuh, sehingga ketika satu anggota tubuh kita sedang mempunyai gawe yang kuat, maka yang lain juga harus ikut. Maksudnya elemen-elemen itu unit-unit kerja. Unit-unit kerja di dalam struktur kelembagaan itu harus bersinergi. Masing-masing tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada yang misalnya ini fakultas paling hebat, ini fakultas paling kuat, tidak ada. Kita selalu supporting antar unit, antar bagian itu. Itu pernyataan ya, kalau kita sebut demikian bahwa sinergitas kuat itu bukan bermakna bahwa selama ini sinerginya tidak kuat ya. Ya. Itu semacam arah ke depan bahwa akan ditingkatkan sinergi. Ya. Tetapi begini Pak Anam, di dalam organisasi itu tentu ada banyak faktor membangun sinergitas itu. Ada tentu kepemimpinan, ada budaya di dalam organisasi, ada semangat kerjasama, dan ada visi bersama. Kalau boleh kita mengevaluasi, tentunya Harla itu juga menjadi
waktu yang cukup tepat untuk melakukan evaluasi, karena dengan perjalanan waktu 1 tahun itu kan kita perlu mengukur ya, kita ini sudah sampai di mana. Kalaupun ada kekurangan, ada titik lemah di bagian tertentu, itu bisa kelihatan kalau ada evaluasi memang. Nah, saya kembali ke ini sinergitas kuat ini. Selama ini kekuatan Unusida dalam membangun sinergi di mana? Ya, satu tadi yang disampaikan di awal, Harlah ini menjadi momen di mana kita mengevaluasi diri dan momen di mana kita menunjukkan kepada khalayak capaian-capaian yang sudah kita lalui. Nanti ada laporan tahunan rektor yang itu akan disampaikan sebentar. Laporan tahunan rektor ya, di momen Harlah ini. Di momen Harlah itu. Disampaikan di hadapan pada saat kita puncak Harlah dengan mengundang Prof. Muhammad Nuh, dan itu kita sampaikan di situ. Termasuk misalnya indikator IQ, jadi kompetensi utama. Jadi kita akan melihat sejauh mana indikator-indikator untuk kampus unggul itu kemudian kita sampai sudah berapa persentase yang kita peroleh. Jadi di dalam Renstra itu sudah kita munculkan dan capaian-capaian itu nanti akan kita laporkan semua. Baik, mohon maaf, saya melompat ke ini, Unusida hebat. Ya. Tentu ini bukan sekedar suatu istilah ya, istilah yang tanpa makna di dalamnya. Ada bobot nilai di dalamnya. Kenapa ini menjadi bagian dari tema penting ya. Saya ingin mengobrolkan ini Pak Anam tentang pernyataan Unusida hebat itu. Hebat itu tentu ada ukuran yang dari dicapai. Ya. Nah, untuk tahun ini ya, ini tentu kan tidak terlepas dari periode-periode sebelumnya. Ya. Nah, tidak lalu tahun kemarin tidak hebat, lalu sekarang kita angkat tema hebat itu ya, hebat. Tapi saya ingin bisa dijelaskan Pak Anam, kenapa berani mengangkat satu pernyataan menarik menurut saya. Ya. Unusida hebat. Ada indikator kinerja utama IQ dari sebuah perguruan tinggi yang itu merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Dan itu sudah kita siapkan untuk itu. Berapa persen misalnya kita di dalam satu standar itu kita capai. Ini standar kementerian? Dari kementerian, ya, indikator kinerja utama. Nah, kemudian kita nanti akan tinjau dari kenapa kita bisa menyebut dengan Unusida hebat. Jadi capaian-capaian kita selama ini satu terkait dengan sinergi kuat itu artinya tadi yang disampaikan oleh Mas Idham, kita sudah bersinergi, tetapi menurut saya sinergi itu masih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian Unusida hebat itu bukan itu yang akan kita capai, tetapi apa yang sudah kita capai itu sudah menunjukkan karakter bahwa kita itu termasuk perguruan tinggi hebat di usia kita yang baru 9 tahun. Tentu kita tidak bisa membandingkan dengan perguruan tinggi yang sudah puluhan tahun ya. Oke. Nah, kemudian itu yang misalnya kita lalui satu sebagai sampel misalnya di usia yang ke-9 ini sudah ada perguruan tinggi program studi kita yang sudah terakreditasi unggul. Itu kalau boleh tahu prodi apa? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di Fakultas Keguruan. FKIP. Nah, satu itu. Akreditasi unggul. Ini secara standar administrasi dari lembaga akreditasi mandiri. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian ditunjukkan oleh dosen-dosen kita sehingga performance Sinta Index, Science Teknologi Index yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek pada 2022 kemarin pada September 2022, performan dosen-dosen kita di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang luar biasa. Kedua ini ya. Ini yang kedua. Ya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Artinya apa? Di usia kita yang baru 9 tahun itu kita
pada peringkat 123 dari 5.600 se-Indonesia. Se-Indonesia 5.600 Perguruan tinggi negeri dan swasta dan swasta. lembaga penelitian. Oh, dan itu luar biasa saya Itu luar kira. biasa, itu luar biasa. Ya. Jadi artinya di usia yang baru 9 tahun kita sudah pada posisi itu. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi lagi. Ya. Bahwa ini diukur dari usia yang baru 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun, oke. Okay. Dan di lingkup perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kita itu pada peringkat ketiga dari seluruh perguruan tinggi NU. Yang jumlahnya 290 sekian. Terus yang ketiga, ini juga luar biasa, artinya ketika penelitian dosen kita sudah demikian, secara manajemen kita ada prodi yang sudah unggul, mahasiswa kita juga tidak mau kalah. Oke, yang ketiga ini berarti prestasi kemahasiswaan. Ya. Terakhir di Sikat Mawa, sistem pemeringkatan kemahasiswaan tahun 2021, karena 2022 tidak ada. Oke. 2021 itu Unusida pada peringkat 171. Tahun? 2021. Itu yang diukur apa aja? Banyak di sana komponen-komponen itu. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah, karya ilmiah, publikasi mahasiswa, kemudian haki, kemudian buku yang diterbitkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan kemahasiswaan seperti itu. Itu untuk mahasiswa. Jadi kita pada peringkat 171 dari 4.600-an perguruan tinggi. Sekali lagi negeri dan swasta. Di usia ke-9. Jadi ini yang saya katakan bahwa di usia yang ke-9 ini kalau kita ukur dengan IQ memang ada beberapa yang masih belum tercapai, tetapi kalau saya boleh memproklamirkan diri ya kita sudah masuk hebat. Iya. Dan yang terakhir pada Januari 2023 kemarin, anak-anak kita itu dari teman-teman Fakultas Ilmu Komputer itu, mereka mendapatkan medali emas di kompetisi sains internasional tingkat Asia. Sains? Tingkat Asia. Tingkat Asia? Tingkat Asia. Artinya pesertanya dari seluruh negara-negara di Asia, baik itu dari Pakistan, dari India, dari Malaysia, dari Korea, dan sebagainya. Bidang sains? Bidang sains. Kita dapat medali emas. Dapat medali emas dan dapat penghargaan BUT terbaik. BUT terbaik? Terbaik. Itu semacam kompetisi? Kompetisi mahasiswa. Kompetisi mahasiswa. Mereka secara berkelompok. Kelompok memiliki karya yang diikutkan dalam kegiatan itu, dalam kompetisi itu. Ya. Karya orisinil tentu. Orisinil tentu gitu loh. Jadi, nah ini yang kemudian kita mendapat undangan untuk kompetisi serupa di Korea. Di Korea. Dan itu Asia juga. Asia juga. Sehingga ini sekali lagi mahasiswa kita juga sangat membanggakan di poin prestasi ini. Oke, jadi kalau tadi diringkas satu akreditasi. Ya. Akreditasi ini kan juga menjadi persyaratan standar ya, bahwa semua perguruan tinggi harus memenuhi standar tertentu dalam akreditasi. Yang kedua, kegiatan riset yang dilakukan oleh para dosen dan riset itu juga mencapai atau menjangkau capaian tertentu yang menjadi standar, bahwa itu disebut hebat itu. Kemudian yang ketiga, kemahasiswaan. Dan banyak indikator itu yang diukur, tetapi memang dalam indikator-indikator itu Unusida menempati peringkat 171. Ya. Kemudian yang terakhir tadi mereka mendapatkan medali emas di kompetisi sains internasional. Oke, artinya itu sebenarnya juga masih banyak. Dan masih banyak lagi. Tapi begini Pak Anam, ada kalau disebut tadi itu hampir seluruhnya ini capaian-capaian yang luar biasa tentunya dalam kegiatan-kegiatan lebih bersifat akademik. Kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat non-akademik? Kita kegiatan non akademik itu kita fasilitasi di dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan di bawah UKM. Jadi kita UKM itu ada 13 UKM kalau nggak salah di kita. Itu untuk kegiatan-kegiatan non akademik, misalnya ada UKM pencaksilat, ada futsal, ada tari, kemudian ada mahasiswa unggul. Itu jumlahnya ada 13 UKM. Kalau peran-peran kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan oleh Unusida? Satu, bahwa
hasil karya dari dosen-dosen kita, baik itu penelitian maupun teknologi tepat guna, itu kemudian didiseminasi dan disumbangkan kepada masyarakat Sidoarjo. Contohnya? Ada 2, teman-teman di teknik lingkungan beberapa tahun yang lalu mendapatkan hibah pengabdian masyarakat terkait dengan pengolahan limbah batik. Di Sidoarjo ini? Ya. Karena Sidoarjo kan mungkin di kawasan Jetis ya? Iya, di prototipenya kita buat, dan selama ini penduduk sekitar mengatakan kalau ada perguruan tinggi yang ke sini itu kemudian selesai kegiatan selesai. Tetapi enggak, prototipe kita tinggal di Jetis. Maksudnya prototipe itu untuk pengolahan limbah. Membuat produk teknologi tepat guna dan itu dihibahkan ke masyarakat. Dengan catatan waktu itu masyarakat kalau ini kemudian prototipe ini akan dibuat lebih banyak, atau diproduksi lebih besar, Unusida siap membantu. Kemarin kita coba untuk sounding ke Pak Bupati supaya ini bisa dibiayai oleh Pemkab. Unusida siap untuk mengawal. Kalau yang kedua apa, Pak? Yang kedua, Sidoarjo itu pesisir, sehingga di daerah pesisir itu air itu rata-rata onto ya kalau kita. Air payau. Nah, itu kita juga sama, ada prototipe yang mana bisa membuat air payau itu kemudian berkurang kandungan besinya, kandungan apanya, kemudian disumbangkan di daerah Telocor. Di Telocor, jadi di Surabaya Sidoarjo Timur. Nah, itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, saya tertarik pada bagian yang sumbangsih ya. Unusida kepada masyarakat ya. Tentu kita juga harus mencapai atau mengejar istilah kehebatan ya. Hebatnya kita itu di capaian-capaian yang bersifat administratif akademik ya. Itu harus kita capai untuk memenuhi standar suatu perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Kependidikan dan sebagainya. Tapi saya tertarik ini Pak Anam, ternyata Unusida juga telah memiliki prototipe produk-produk teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, apakah ada arah ke depannya? Unusida itu memperbanyak kemampuan memproduksi teknologi tepat guna yang itu sangat dibutuhkan masyarakat ya, Sidoarjo khususnya. Ya, tentunya ini nanti yang akan kita coba untuk komunikasikan dengan Pemkab, utamanya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Satu, kemarin kita mencoba untuk bagaimana kita membuat insinerator untuk pengolah sampah skala rumah tangga. Jadi misalnya satu RT, kemudian di situ ada lokasi, kemudian ada unit pengolahan sampah dan sebagainya. Satu itu. Kemudian ini nanti yang akan kita coba untuk komunikasikan. Kemudian yang kedua, kita sudah mulai kemarin untuk biopori. Biopori misalnya kemarin sudah dicoba di parkir barat itu. Untuk biopori, untuk mengurangi genangan-genangan air. Sehingga itu yang kemarin juga sudah mulai kita coba. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita melakukan KKN tematik di mana mahasiswa kita itu masuk di dalam masjid-masjid mushola yang punyanya itu, yang mereka masuk di situ kemudian melakukan pembinaan baik itu dari sisi manajemen, dari sisi kegiatan, dari sisi pengolahan keuangan dan sebagainya. Nah, Pak Anam, ini yang menarik. Ternyata kan Unusida ini telah memiliki produk-produk sains, produk pengetahuan ilmiah yang ternyata bermanfaat di masyarakat. Dan tadi dicontohkan yang di Jetis dan yang di pesisir itu. Hanya begini Pak Anam, masyarakat ini tentu masih banyak bertanya, apa sih kehebatan Unusida itu? Ya, jadi sesuai dengan visi misi kita menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang sains, teknologi, dan seni. Itu adalah visi kita. Kemudian kita jabarkan kalau misalnya tadi
ada prototipe, teknologi tepat guna dan sebagainya, itu bagian dari sains itu. Kemudian yang kedua, sebagus apapun perguruan tinggi kalau kemudian itu tidak bisa memberi manfaat kepada masyarakat kan juga omong kosong. Nah ini. Nah, sehingga kita juga berusaha bagaimana hasil penelitian pengabdian masyarakat kita didekatkan kepada masyarakat. Baik itu yang dilakukan oleh dosen dan dilakukan oleh para mahasiswa kita. Artinya begini Pak Anam, kita Unusida ini alhamdulillah disyukur kita sudah mencapai atau memperoleh capaian akreditasi bagus. Ya gitu. Tentu ini akan ditingkatkan terus. Ya, kemudian yang kedua, kerja-kerja penelitian dosen dan kelompok mahasiswa itu juga ditingkatkan terus. Kemudian yang ketiga, prestasi-prestasi kemahasiswaan juga ternyata kan juga tapi ini juga tentu kalau kita bicara hal yang semestinya dilakukan oleh perguruan tinggi kan, semua perguruan tinggi ingin mencapai hasil akreditasi unggul bagus. Lalu memperkuat penelitian. Tetapi masyarakat itu selalu atau begini, di dalam banyak perdebatan dan diskusi tentang fungsi ilmu pengetahuan itu ada aliran pemikiran yang memang ngomong sains itu ya untuk sains itu. Tetapi ada segolongan aliran pemikiran yang lain bahwa sains itu ya harus bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Misalkan ada aliran utility, ilmu pengetahuan itu harus ada manfaatnya. Nah, apakah Unusida mau menjadikan kampus ini sebagai universitas yang tidak sekedar mengejar capaian akreditasi secara administratif atau memperbanyak penelitian-penelitian, apakah penelitiannya bermanfaat atau tidak, tapi apakah Unusida akan mengarah kepada satu universitas sebagai suatu universitas yang pengembangan ilmu ukuran kehebatannya, ukuran kemajuannya itu dilihat, diapresiasi setinggi-tingginya jika bermanfaat untuk masyarakat. Pengetahuan itu, penelitian itu, aktivitas-aktivitas ilmiah lainnya itu bermanfaat di masyarakat. Ya, kita arahkan bahwa penelitian itu kemudian mempunyai nilai lebih di masyarakat dan itu bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Dari dosen-dosen kita misalnya, kemarin ada membuat satu film yang sederhana, itu terkait dengan model pembelajaran mutakhir modern. Yang kemudian itu bisa diseminasikan di sekolah-sekolah di bawah lembaga NU. Itu artinya sudah mempunyai nilai manfaat. Kemudian dari mahasiswa kita, penelitian-penelitian juga kita arahkan bagaimana ini kemudian bisa mengangkat nilai lebih dari masyarakat. Yang beberapa hari yang lalu lolos di BPK Ormawa itu adalah budidaya tanaman toga di Kecamatan Krembu. Misalnya begitu. KKN tematik 2 tahun terakhir ini sudah kita arahkan bagaimana Unusida semakin dekat kepada masyarakat, kemudian semakin memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya di Desa Lebo, itu di sana ada BUMDes dan itu adalah pendampingan anak-anak kita di sana, mulai untuk pengelolaan keuangan dan sebagainya. Kemudian yang di Tulangan juga hampir sama seperti itu. Kemudian yang tematik di lembaga-lembaga atau di rumah-rumah ibadah di bawah Nahdlatul Ulama, di masjid maupun musola itu, mahasiswa-mahasiswa kita terjunkan ke sana untuk mendampingi dari sisi manajemen ketakmiran, kemudian dari sisi pengelolaan kemasjidan, kebersihan, bahkan sampai kepada kesehatan. Jadi yang kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Siti Hajar sehingga ada hari-hari tertentu yang di situ ada bidang kesehatan dari lembaga itu kemudian bisa menangani jamaah-jamaah yang ada di situ. Nah, tentunya tidak hanya berhenti di sini. Kalau kemudian menurut saya yang dimaksud Unusida hebat itu tidak hanya hebat mencapai apa yang kemudian sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh kementerian, tetapi bagaimana Unusida itu di mata masyarakat juga mempunyai nilai lebih.
dengan memproduksi dengan segala kegiatan, segala produktivitas dosen dan mahasiswa yang memang kita arahkan untuk iya. ke masyarakat. Karena memang perguruan tinggi pada dasarnya adalah tempat memproduksi pengetahuan. Ya. Dan dan sejauh mana pengetahuan itu bermanfaat, itu akan menjadikan perguruan tinggi itu bermanfaat atau tidak di masyarakat. Ya. Ada istilah perguruan tinggi itu atau universitas itu tidak hidup di menara gading, tapi universitas itu hidup di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, merasakan nafas masyarakat, memahami realitas di masyarakat, dan pengetahuan yang dihasilkan itu berasal dari pengetahuan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan untuk masyarakat, memecahkan problem masyarakat menuju masyarakat yang lebih maju. Dan terakhir Pak Anam, untuk menuju Unusida hebat melalui membangun universitas yang makin dekat dengan masyarakat, ada langkah strategis yang akan ditempuh di tahun yang ke-9 ini. Ya, satu, kita akan tetap pacu produktivitas dari dosen dan mahasiswa kita, baik itu penelitian maupun pengabdian ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan percepatan itu terkait dengan SDM yang kita miliki. SDM itu dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya. Dosen misalnya, saat ini dosen kita yang sedang studi S3 itu ada 29 orang. Dan kita akan coba itu kejar terus sampai 2026. Target kita itu 55% dari jumlah dosen kita itu sedang atau sudah lulus S3. Karena saya pikir ini modal dasar yang paling kuat itu nanti di situ yang harus kita wujudkan. Kemudian yang kedua, kita akan kejar jabatan fungsional dosen karena ini nanti rentetannya panjang. Ketika jabatan fungsional itu naik, maka kita akan mempunyai peluang-peluang yang itu juga akan mempunyai impact kepada perguruan tinggi ini. Kemudian yang ketiga, kita akan ngejar akreditasi institusi. Dalam waktu dekat ini kita sudah unggah untuk borang AIPT, APT, akreditasi perguruan tinggi kita, dan target kita adalah kita naik kelas. Nah, sehingga dari situ nanti satu dari sisi kebermanfaatan kepada masyarakat tercapai bahwa Unusida itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh kementerian, Unusida itu juga mencapai standar-standar yang ditetapkan di situ, sehingga ini secara nyata dapat kita lihat dari tolak ukur itu dapat berapa persen sih kita mencapai dari apa yang sudah disampaikan, yang ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya yang menjadi program utama kita adalah jejaring dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ini yang sedang kita galakkan. Terima kasih Pak Anam. Ngobrol-ngobrol kita kali ini, semoga nanti di kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa, di tahun yang ke-9 ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Anam, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, selain capaian-capaian yang bersifat akademik, partisipasi kegiatan kemahasiswaan, penelitian, bahwa di tahun yang ke-9 ini tahun penting bagi Unusida untuk menuju universitas hebat. Dan Unusida itu hebat, salah satunya adalah perkara visi, bahwa di Unusida inilah akan dikembangkan intelektualisme, pengetahuan, sains, ilmu pengetahuan yang bisa memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat. Dan semoga ini kita segera bisa dicapai agar Unusida betul-betul bisa menjadi universitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bagi kemajuan masyarakat. Dan ini nanti akan menjadi ciri khas Unusida, Universitas Nahdlatul Ulama. Sampai di sini pemirsa channel Unusida TV. Tonton terus channel Unusida TV, semua video-video yang kita upload semoga memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Hidam Kholik, sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan
subscribe.